Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, penerjemah Nabi, dan penyusun Mushaf Al-Quran. Di video ini, kita akan membahas perannya dari awal menjadi penulis wahyu hingga memimpin kodifikasi Mushaf Utsmani yang jadi rujukan seluruh dunia Islam hari ini. Inilah kisah Zaid bin Thabit, sahabat yang berjasa besar dalam menjaga Al-Quran. Di tengah semarak Madinah pasca Perang Badar, ketika para pejuang pulang membawa kemenangan, seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun berjalan mendekati barisan. Ia bukan siapa-siapa di mata pasukan. Tubuhnya kecil, suaranya belum pecah, dan tidak membawa senjata. Tapi hatinya membara. Namanya Zaid bin Thabit. Ia dari kabilah Bani Najjar, kelompok Ansor yang menetap di Madinah. Ia menatap lurus ke arah Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan suara penuh semangat, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku ikut berperang di jalan Allah." Nabi Muhammad SAW menoleh, matanya lembut tapi penuh hikmah. Ia memandang Zaid lama, lalu menunduk dan berkata pelan, "Engkau masih kecil Zaid, kembalilah." Jawaban itu seperti pedang yang membelah dada anak muda itu. Tapi Zaid tidak menangis. Ia tahu tubuhnya belum mampu mengangkat pedang, tapi ia juga tahu bahwa perjuangan tidak hanya milik mereka yang kuat. Ia kembali pulang, bukan dengan kecewa, tapi dengan tekad yang lebih tajam dari mata tombak. Hari-hari berikutnya, Zaid tidak habiskan dengan bermain. Ia menyepi, belajar, dan menghafal. Di usia yang masih sangat muda, ia memilih untuk mengisi waktu dengan menyerap Quran yang turun ke bumi. Di antara surah-surah yang ia pelajari, satu surah ia hafal dengan sempurna, Quran Surat Al-Mujadilah, surah yang turun di Madinah. Isinya tentang perempuan yang menggugat, tentang suara yang Allah dengar dari atas langit. Hafalan itu bukan hanya menunjukkan daya ingat Zaid, tapi mencerminkan kecermatannya memahami ayat-ayat hukum. Dalam catatan Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Al-Zahabi disebutkan bahwa Zaid bin Thabit sejak kecil sudah menampakkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar menulis dan membaca dalam usia yang sangat muda. Dan saat teman sebayanya masih bermain dengan debu jalanan, Zaid sudah sibuk menyalin ayat-ayat yang dibacakan oleh para sahabat senior. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan tangannya untuk menjadi pena sejarah. Kembali ke Madinah, suatu saat Zaid kembali menghadap Nabi Muhammad SAW. Tapi kali ini ia tidak datang untuk meminta izin ikut perang. Ia membawa sesuatu yang lebih kuat dari senjata, hafalan. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah menghafal 17 surah dari wahyu yang diturunkan padamu." Nabi Muhammad SAW terdiam sejenak. Ia meminta Zaid membacakan beberapa ayat. Dan saat Zaid mulai melantunkan dengan suara yang jelas dan tajwid yang tertata, Nabi Muhammad SAW tersenyum. Ini bukan anak biasa. Sejak saat itu, Zaid mulai ikut serta dalam halakoh penulisan wahyu. Setiap kali wahyu turun, para sahabat akan memanggil Zaid. Ia duduk di sisi Nabi Muhammad SAW dengan alat tulis seadanya. Kadang pelepah kurma, kadang kulit binatang, kadang tulang. Ia menulis langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Tidak lebih, tidak kurang. Akurasi menjadi bagian dari hidupnya. Menulis wahyu bukan pekerjaan ringan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dijelaskan bahwa para penulis wahyu hanya menulis jika Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan secara pasti. Sebab tidak semua ucapan Nabi Muhammad SAW adalah Quran. Dan jika terjadi revisi, Zaid bin Thabit akan langsung memperbarui tulisan sesuai perintah. Zaid tidak hanya hafal, tapi juga menjaga. Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, dijelaskan bahwa Zaid memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Ia tidak hanya menulis, tapi juga menjadi rujukan hafalan. Ia menyerap huruf demi huruf. Ia menulis bukan untuk menambah ilmu semata, tapi untuk menjaga warisan langit. Namun, tugas Zaid bukan tanpa tekanan. Di usia yang belum genap dewasa, ia harus menyaksikan wahyu-wahyu yang turun tentang hukuman, peperangan, dan kematian.
Ayat-ayat tentang neraka, perintah jihad, dan larangan-larangan yang membuat banyak orang bergidik, semua ia salin dengan tangan sendiri. Ia menulis bukan karena diminta, tapi karena ia yakin, tanpa tulisan, ayat akan hilang, dan tanpa hafalan, kebenaran bisa pudar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya membiarkan Zaid menulis, tapi juga membimbingnya langsung. Ia menjadikan Zaid sebagai penjaga di balik layar. Tidak ada sorotan, tidak ada gelar, tapi semua mushaf, semua ayat yang hari ini dibaca miliaran orang, pertama-tama melewati tangan kecil anak ini. Yang menarik, Zaid tidak pernah meminta kehormatan atas pekerjaannya. Ia tidak mencari posisi, ia tidak berbicara di mimbar. Ia hanya menulis, menghafal, dan menjaga. Dalam kitab Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Zaid bin Thabit juga yang bertugas menyalin surat-surat Rasulullah kepada para raja, termasuk surat kepada Heraklius di Romawi dan Kisra di Persia. Ia menjadi saksi diplomasi kenabian. Saat banyak orang membanggakan pedang dan kuda, Zaid hanya memegang tinta dan papan tulis. Tapi di balik diamnya, sejarah Islam diselamatkan. Di balik senyapnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebarkan. Dan di balik tubuh kecilnya, berdiri seorang penjaga yang kelak menyatukan seluruh mushaf umat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di masa awal ia diangkat jadi penulis wahyu, banyak sahabat yang lebih tua mempertanyakan keputusannya. Mengapa anak muda seperti Zaid yang diberi tugas besar? Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab dengan singkat, dia lebih cepat belajar dan lebih amanah. Itu cukup. Di sudut Masjid Nabawi, malam belum benar-benar gelap. Zaid masih duduk di atas tikar kasar dengan sebatang arang dan pelepah kurma. Pundaknya kecil, tapi di tangannya terletak kalimat-kalimat dari langit. Ia bukan lagi bocah yang ditolak Nabi Muhammad SAW di Perang Badar. Ia kini telah menjadi bagian dari lingkaran penulis wahyu. Tapi malam itu, tatapannya kosong. Tangan yang memegang alat tulis bergetar pelan. Di hatinya, ia bertanya, mampukah aku menyimpan semuanya? Mampukah aku menuliskannya hingga akhir? Pagi berikutnya, Nabi Muhammad SAW memanggil Zaid secara khusus. Madinah sedang dalam suasana tegang. Surat-surat dari suku Yahudi di sekeliling kota datang silih berganti. Sebagian bersahabat, sebagian mencurigakan. Dan Nabi Muhammad SAW membutuhkan seseorang yang bisa membaca surat-surat itu. Bukan sembarang membaca, tapi dengan teliti, rahasia, dan cepat. Wahai Zaid, sabda Nabi Muhammad SAW, aku tidak percaya kepada orang Yahudi dalam urusan surat-suratku. Maka pelajarilah tulisan mereka. Itu bukan permintaan, itu amanah. Zaid tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunduk lalu pergi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, perintah Nabi Muhammad SAW disampaikan dengan jelas. Zaid ditugaskan untuk mempelajari tulisan kaum Yahudi agar surat menyurat antara negara Islam dan suku-suku sekitar tetap dalam kendali penuh. Sebab surat adalah nadi diplomasi. Dan dalam politik kenabian, kesalahan satu kata bisa memicu perang. Zaid bin Thabit saat itu belum genap 14 tahun, tapi ia tidak ragu. Ia mencari seorang bekas tawanan Yahudi yang bisa membaca dan menulis dalam Ibrani. Ia duduk siang dan malam. Ia tidak memperbanyak tidur. Ia tidak memperbanyak bicara. Ia hanya memperbanyak salin dan hafal. 2 minggu kemudian, ia kembali menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia membaca satu surat yang baru datang dari Bani Qainuqa. Nabi Muhammad SAW menyimak lalu tersenyum. Sampaikan balasanku seperti ini. Dan dari hari itu, Zaid resmi menjadi jembatan utama antara Madinah dan dunia luar. Bukan sebagai duta, tapi sebagai penerjemah. Bukan di panggung, tapi di balik layar. Dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan bahwa Zaid tidak hanya menguasai tulisan Ibrani, tapi juga mampu menyusunnya kembali dalam bentuk balasan surat dengan gaya yang sesuai. Ia tidak hanya memahami bahasa Yahudi, tapi juga pola pikirnya, gaya komunikasinya, dan taktik retorikanya.
Ia menjadi semacam intelijen kenabian, senjatanya bukan tombak, tapi pena. Ia membaca semua surat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ada nada ancaman, ia mencatatnya. Jika ada dusta, ia menandainya. Jika ada jebakan diplomatik, ia melaporkannya. Dalam Siyar A'lam An-Nubala, Imam Al-Zahabi menulis bahwa kemampuan Zaid dalam memahami logika lawan menjadi alat penting bagi Madinah dalam menjaga stabilitas politik dalam dan luar. Hari-hari Zaid berubah. Ia tidak hanya menulis ayat, ia juga menerjemahkan taktik. Ia menjadi penghubung antara Nabi Muhammad SAW dengan suku-suku yang mengintai dari luar. Ia tahu isi surat sebelum semua orang tahu. Ia tahu betapa dunia luar tidak pernah benar-benar tenang di sekitar Madinah. Tapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya menulis, menyimak, dan menerjemahkan. Beberapa sahabat pernah bertanya, mengapa Nabi Muhammad SAW memilih Zaid bukan yang lebih tua? Sebab dalam logika manusia, pekerjaan berat seharusnya dipegang oleh orang dewasa. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, dia cepat belajar dan dia amanah. Itulah kunci, cepat dalam menangkap dan amanah dalam menjaga. Tapi beban itu berat. Setiap kali datang surat dari kaum Yahudi, Zaid yang membacanya lebih dulu. Kadang isinya ancaman, kadang sindiran terhadap wahyu, kadang tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW memalsukan kitab terdahulu. Tapi Zaid harus membacanya semua, harus menerjemahkan semua, harus menyampaikannya dengan jernih, tidak terdistorsi oleh perasaan pribadi. Ia menjadi penjaga keakuratan, bukan penjaga perasaan. Nabi Muhammad SAW juga memberinya kepercayaan untuk menyimpan beberapa catatan penting, termasuk surat-surat yang tidak boleh diketahui umum. Sebab dalam politik kenabian, tidak semua rahasia bisa dibagi. Dan Zaid, anak muda yang baru belajar bahasa 2 minggu, dipilih untuk memegang semuanya. Tak lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dunia berubah, umat Islam berduka. Tapi musuh-musuh Islam bergerak cepat, murtad meledak dari berbagai penjuru. Di antara wilayah yang paling keras melawan adalah Yamamah. Di sana, pasukan Abu Bakar menghadapi gerombolan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang menyesatkan ribuan orang. Perang Yamamah adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam. Tapi bukan jumlah syuhada yang membuat para sahabat terguncang. Yang membuat Umar bin Khattab nyaris tidak tidur malam itu adalah ini. Lebih dari 70 penghafal Al-Quran gugur. Salim Maula Abi Hudzaifah termasuk di antaranya. Seorang guru Quran, pemimpin sholat, teladan para tabi'in, mati syahid. Bersama puluhan hufadz lainnya. Umar bin Khattab berjalan pelan menuju rumah Khalifah Abu Bakar. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Lalu ia berkata, "Wahai Abu Bakar, aku khawatir Al-Quran akan hilang dari dada manusia." Sebab waktu itu Quran belum dalam bentuk mushaf menyatu. Ia tersebar di hafalan para sahabat, di tulang unta, di batu pipih, di pelepah kurma, di hati. Tapi hati bisa berhenti, dan jika hati itu gugur di medan perang, apa yang tersisa? Abu Bakar terdiam. Ia tidak langsung setuju. Ia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tapi Umar bersikeras, ini bukan bid'ah, ini penyelamatan. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya Abu Bakar setuju. Lalu ia berkata, panggil Zaid bin Thabit. Zaid datang. Ia tidak tahu maksudnya. Tapi ketika Abu Bakar dan Umar menyampaikan rencana untuk menghimpun Quran dalam satu mushaf, wajah Zaid langsung berubah. Ia terdiam lama. Lalu ia berkata, seandainya aku diperintahkan memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada menghimpun Al-Quran. Kalimat itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Zaid tahu tugas ini bukan tugas menyalin, tapi tugas menanggung keabadian.
Jika ia salah satu huruf saja, salah satu ayat saja, maka seluruh umat Islam sampai akhir zaman akan membaca kesalahan itu. Tapi Umar memandangnya tegas. Engkau dipilih bukan karena umurmu, tapi karena engkau hadir sejak wahyu turun. Engkau hafal, engkau menulis, engkau teliti, dan engkau jujur. Zaid akhirnya menyanggupi, tapi tidak dengan ringan. Ia menyanggupi dengan air mata. Hari-hari Zaid berubah drastis. Ia mulai mencari semua catatan ayat yang pernah ditulis di batu, kulit binatang, pelepah kurma. Tapi catatan tidak cukup. Zaid punya satu syarat mutlak. Setiap ayat harus dikonfirmasi oleh 2 orang saksi yang hafal dan pernah mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa hanya dari tulisan, harus ada saksi hidup. Proses ini bukan sehari 2 hari, ini kerja berat. Setiap ayat dicek, setiap surah diperiksa urutannya, setiap lafal diperhatikan. Dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti disebutkan bahwa Zaid tidak menyalin berdasarkan hafalannya sendiri, meski ia hafal penuh. Ia ingin semua umat tahu, mushaf ini bukan miliknya, ini milik umat, dan ia hanya menjadi tangan penyalin, bukan pencipta. Zaid menelusuri sahabat-sahabat yang pernah menulis ayat. Ia duduk bersama mereka, menyesuaikan lafal, mencocokkan versi. Kadang ada yang membawa satu ayat di tulang unta, kadang satu surah penuh hanya tertulis di kulit kambing. Semuanya dikumpulkan, disusun dalam urutan sebagaimana dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai, mushaf itu tidak dinamakan mushaf Zaid, tidak pula dinamakan mushaf Abu Bakar. Ia hanya disebut mushaf, dan salinan pertamanya disimpan oleh Abu Bakar. Setelah beliau wafat, mushaf itu berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, mushaf itu dipegang oleh Sayyidah Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Tapi Zaid tidak berhenti di situ. Setiap kali mendengar ada ayat yang tidak cocok dengan catatan, ia investigasi. Ia cari pembenaran. Ia cari saksi. Ia tidak mau menulis kecuali yakin. Dan di balik semua ketelitian itu, Zaid tahu satu kesalahan bisa membakar generasi. Dan jika mushaf ini gagal, maka ayat yang turun 30 tahun akan hilang dalam 3 hari. Umar bin Khattab terus memantau. Abu Bakar berdoa siang dan malam, tapi hanya Zaid yang memegang pena. Dan ketika akhirnya salinan itu rampung, ketika semua ayat sudah terikat dalam satu ikatan tulisan, Zaid tidak bersorak. Ia hanya duduk diam. Ia menatap halaman terakhir mushaf. Ia mengelus perlahan, lalu menunduk. Di hadapannya, mushaf pertama umat Islam telah rampung, disusun dari darah, peluh, dan air mata. Tapi meski sudah terkumpul, ada yang menggantung di dadanya. Apakah semua yang turun telah terkumpul? Atau ada satu huruf yang ikut gugur bersama para syuhada di Yamamah? Pertanyaan itu belum sempat ia jawab ketika gelombang baru datang dari arah lain. Kali ini bukan ancaman dari luar, tapi dari dalam. Perbedaan cara membaca Al-Quran mulai menjadi bara. Islam meluas. Kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan membentang dari Hijaz hingga Syam, Kufah, dan Basrah. Orang-orang memeluk Islam dari berbagai latar. Tapi perbedaan logat, dialek, dan cara baca mulai menimbulkan keraguan di antara mereka. Di medan perang Armenia dan Azerbaijan, kaum muslimin dari Irak dan Syam saling memperdebatkan qiraat satu sama lain. Huzaifah bin Al-Yaman yang ikut dalam ekspedisi itu melihatnya langsung. Setelah kembali ke Madinah, Huzaifah tidak menunda. Ia mendatangi Utsman dan berkata dengan suara berat, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani." Utsman memahami maksudnya. Ini bukan sekedar perbedaan bacaan, ini potensi perpecahan. Maka Utsman mengambil langkah cepat. Ia meminta mushaf yang disimpan oleh Sayyidah Hafsyah, putri Umar bin Khattab sekaligus istri Nabi Muhammad SAW, untuk dipinjam sementara. Mushaf itu adalah hasil kodifikasi pertama yang disusun Zaid di masa Abu Bakar. Utsman mengumpulkan para sahabat. Ia menunjuk 4 orang untuk menyalin mushaf itu menjadi standar bacaan umat. 3 dari Quraisy, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harith. Dan 1 pemimpin di antara mereka, Zaid bin Sabit. Mengapa Zaid? Karena hanya dia yang hadir sejak wahyu turun.
Ia hafal, ia menulis, ia menyusun mushaf pertama, dan ia menyaksikan langsung bagaimana ayat turun dalam berbagai keadaan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Utsman berkata, "Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Tsabit mengenai sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka." Zaid menerima tugas ini, tapi ia tahu ini bukan menyalin ulang, ini menyatukan, ini menyapu semua perbedaan lokal agar umat Islam memiliki satu standar. Bukan untuk menghapus qiraat yang sah, tapi untuk menghindari kekacauan di masa depan. Mushaf-mushaf dari berbagai daerah dikumpulkan, semua salinan pribadi dibandingkan, setiap bacaan dikaji. Jika berbeda tapi sahih dan mutawatir, disesuaikan dengan qiraat Quraisy. Jika keliru, dibuang. Mushaf standar pun mulai disusun, tanpa titik, tanpa harokat, hanya susunan huruf asli sebagaimana turunnya, sebab saat itu umat Islam masih kuat hafalannya. Salinan ini tidak dibuat dalam satu salinan saja, tapi beberapa. Mushaf-mushaf hasil penyalinan ini dikirim ke wilayah-wilayah penting, Kufah, Basrah, Syam, Makkah, dan satu tetap disimpan di Madinah. Setiap mushaf disertai dengan seorang qori terpercaya, agar umat tidak sekedar membaca, tapi juga memahami cara bacanya dari sumbernya langsung. Langkah Utsman adalah keputusan strategis, dan Zaid tahu itu. Tapi langkah ini juga berat, sebab untuk menyatukan mushaf, sebagian salinan pribadi sahabat harus dimusnahkan, termasuk catatan-catatan yang diwariskan dari guru-guru awal. Utsman memerintahkan untuk membakar semua mushaf yang tidak sesuai dengan mushaf standar, bukan karena membenci, tapi karena ingin menyelamatkan. Sebab perbedaan tidak selalu memperkaya, kadang ia justru meretakkan. Zaid menyaksikan semuanya. Ia menyaksikan mushaf-mushaf pribadi para sahabat dibakar dengan air mata. Tapi ia juga menyaksikan wajah umat yang mulai tenang. Tidak lagi berdebat soal lafaz, tidak lagi bertengkar soal logat. Kini mereka punya satu acuan, mushaf Utsmani. Mushaf yang bukan hanya hasil pena, tapi juga hasil kesepakatan. Dalam kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti, disebutkan bahwa proses penyalinan ini dilakukan dengan teliti. Tidak ada ayat ditulis kecuali setelah dipastikan mutawatir. Tidak ada huruf ditambahkan kecuali berdasarkan naskah Hafsah yang berasal dari zaman Abu Bakar. Dan Zaid adalah jantung dari semua proses itu. Ia menjadi pemimpin dalam sunyi. Setelah mushaf-mushaf itu tersebar, qiraat resmi mulai tertib. Perbedaan tetap ada, tapi dalam koridor ilmu. Tidak lagi jadi senjata perpecahan. Dunia Islam perlahan bersatu. Dan Zaid sekali lagi tidak meminta pujian. Ia tidak berkata di mimbar. Ia hanya menatap mushaf itu dan menunduk. Zaid bin Tsabit wafat pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada prosesi megah, tidak ada istana yang diwariskan, tidak ada pasukan yang berkabung dengan seragam resmi. Tapi Madinah berduka. Abu Hurairah berdiri di hadapan para sahabat lalu berkata, "Hari ini pemimpin kaum muslimin dalam ilmu telah wafat." Pernyataan itu dicatat oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab, dan tak ada yang membantahnya. Sebab Zaid bukan pemimpin dengan kekuasaan, tapi pemimpin dengan ilmu. Zaid wafat tanpa meninggalkan harta, tak ada emas, tak ada rumah bertingkat, tak ada tanah luas. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih mahal dari semua itu, huruf demi huruf yang membentuk ayat-ayat Al-Quran. Ia tidak mengangkat senjata, tapi ia menyelamatkan umat. Ia tidak naik mimbar, tapi kata-katanya dibaca oleh jutaan lidah setiap hari. Ia tidak memberi fatwa panjang, tapi penanya telah memandu syariat selama berabad-abad. Ia yang menetapkan tanda wakaf, ia yang menyusun aturan rasem, ia yang mengawal bacaan agar tidak meleset satu titik pun. Dan semua itu ia lakukan tanpa mengklaim nama. Mushaf itu bukan disebut mushaf Zaid, ia hanya disebut mushaf umat. Tapi setiap tinta di dalamnya bernafas karena kerja Zaid bin Tsabit. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya."
Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan Zaid termasuk yang paling awal mengamalkannya. Ia belajar langsung dari Nabi. Ia menulis wahyu saat langit masih aktif menurunkannya. Dan ia mengajarkannya saat umat baru mulai memahami. Zaid bukan hanya penghafal. Ia adalah jembatan antara lisan kenabian dan lisan manusia biasa. Ia yang menjaga agar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak retak di telan zaman. Banyak sahabat yang menjadi mujahid, banyak yang berdagang, banyak yang memimpin wilayah, tapi Zaid memilih jalan yang lebih sunyi dan lebih berisiko. Sebab menjaga Quran bukan sekedar kerja tangan, tapi kerja batin. Ia harus sabar, teliti, dan tak boleh sembarangan. Satu kesalahan bisa membuat umat tersesat, tapi satu ketepatan bisa menyelamatkan dunia. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, Imam Al-Zahabi menuliskan bahwa Zaid tidak hanya disegani karena ilmunya, tapi karena ketulusannya. Ia tidak pernah mengejar posisi, tidak pernah mencari nama. Ia hanya bekerja, dari balik huruf, dari balik dinding masjid. Ia tahu kekuasaan bisa hancur, tapi mushaf akan dibaca terus. Ia tahu suara khutbah bisa dilupakan, tapi susunan Quran akan diulang 5 kali sehari. Dan hari ini, lebih dari 1400 tahun setelah ia wafat, Quran yang kita baca masih sama dengan yang ditulis tangan Zaid. Rasemnya, kiroatnya, urutannya, tanpa titik pun yang bergeser. Umat bisa berbeda pendapat dalam hukum, dalam politik, dalam tafsir, tapi semua bersatu dalam satu mushaf, Mushaf Utsmani, yang disusun oleh tangan yang tidak pernah minta dikenang. Zaid bin Thabit adalah warisan yang tidak terlihat, tapi menghidupkan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah dituntaskan. Ia tidak sempat menulis tentang dirinya, tidak sempat mencatat beban batinnya, tidak sempat menjelaskan bagaimana rasanya menjadi penjaga wahyu sejak usia belasan. Tidak ada buku harian, tidak ada wasiat panjang, hanya barisan ayat, dan itu cukup. Jika merasa kisah Zaid bin Thabit dan peranannya dalam menjaga Al-Quran ini penting, jangan lupa untuk subscribe channel Lauhul Mahfuz agar tak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.